Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semua karena sudah menjadi anggota keluarga besar dari SMP Negeri 42 Batam. Perkenalkan, nama Ibu Atika Meliani, biasa dipanggil Mistika. Pada kesempatan kali ini, Ibu menjadi salah satu pemateri dari acara masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Baiklah, kita langsung saja membahas materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Seperti yang anak-anak Ibu ketahui, saat ini kita sudah berada di era globalisasi, di mana kita bisa secara cepat mengakses dan mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang, kita harus lebih meningkatkan kesadaran berbangsa dan negara. Untuk itu, kita perlu memahami makna kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada 3 kata yang harus kalian pahami di sana. Yang pertama yaitu kesadaran. Kata dasarnya berasal dari sadar, yaitu insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Dari kata tersebut bisa kita simpulkan bahwa kesadaran merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar, tahu, dan dapat dimengerti. Selanjutnya berbangsa. Berbangsa adalah manusia yang memiliki landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap. Selanjutnya bernegara. Bernegara merupakan manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa di dalam satu wilayah Indonesia, mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional. Nah, dari pengertian tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan bentuk bela negara, di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita sendiri dari ancaman maupun gangguan dari luar yang mengganggu kelangsungan hidup masyarakat tanah air kita tercinta. Kesadaran bela negara dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat Indonesia. Upaya bela negara sebagai kewajiban dasar bagi masyarakat Indonesia yang merupakan kehormatan bagi setiap organ negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban, dan pengabdian kepada bangsa. Keikutsertaan kita ini dalam membela negara merupakan salah satu bentuk cinta kita terhadap tanah air kita sendiri. Sekarang kita harus tahu nilai-nilai bela negara apa saja yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air dapat kita wujudkan dengan cara mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya kita yang ada, serta menjaga lingkungan dan pastinya menjaga nama baik negara kita sendiri. Itu adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap tanah air kita. Nilai-nilai yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Hal ini dapat kita wujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Atau bisa juga kita bisa menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kita harus meraih cita-cita setinggi mungkin sebagai siswa. Itu adalah bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Nilai yang ketiga adalah Pancasila. Anak-anak Ibu semuanya pasti sudah tidak asing lagi dengan kata Pancasila. Ya, benar. Pancasila adalah dasar dari negara kita. Yang mana Pancasila merupakan alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki beragam budaya, agama, etnis, suku, dan lain sebagainya.
Hal ini dapat disatukan oleh yang namanya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada. Ya, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara kita sendiri. Ibu beri satu contoh, yaitu dalam perhelatan SEA Games, di mana para atlet bekerja keras untuk mengharumkan nama negara, walaupun mereka mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Tapi mereka rela mengorbankan waktunya. Tak lain, begitupun juga dengan supporter. Mereka rela berlama-lama menghabiskan waktu antri untuk mendapatkan tiket serta menonton para atlet yang sedang berjuang. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras, dan menjalani profesi masing-masing. Anak-anak ibu semuanya, profesi kalian adalah sebagai siswa, di mana kalian harus rajin belajar, bersemangat, dan meraih cita-cita setinggi mungkin. Begitupun juga dengan kami sebagai guru, kami juga menjalani profesi kami, yaitu mengajar, mendidik anak-anak kami. Ya, di bagian awal tadi, sikap bela negara ini akan menghasilkan atau menimbulkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Anak-anak ibu semua pasti masih bingung, apa ya pengertian dari nasionalisme? Jadi, nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama yaitu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara ini. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme. Sukuisme merupakan kita menganggap suku bangsa kita sendiri yang paling baik, sedangkan yang lain tidak baik. Itu tidak boleh ya. Yang kedua adalah Calvinisme, yaitu menganggap bangsa sendiri paling unggul. Itu juga tidak boleh kita lakukan. Yang ketiga adalah ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara. Kalau perlu, mereka menggunakan kekerasan dan senjata di sini. Hal ini lebih ekstrem lagi. Ini tidak dan sangat tidak boleh kita lakukan. Yang terakhir adalah provinsialisme, yaitu sikap di mana kita selalu berkutat. Kita bersikap kekeh bahwa provinsi atau daerah kita sendiri yang paling baik. Hal ini harus kita hindari ya. Selanjutnya, anak-anak ibu harus paham mengenai sikap patriotisme. Sikap patriotisme merupakan sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun kalian merelakannya untuk mempertahankan kejayaan dari negara itu sendiri. Bagaimana sih ciri-ciri dari sikap patriotisme? Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, dapat menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya berjiwa pembaharu. Dan yang terakhir adalah tidak kenal menyerah dan putus asa. Selanjutnya mengenai implementasi atau penerapan dari sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dalam kehidupan keluarga. Kita dapat menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Yang kedua itu dalam kehidupan sekolah. Kita dapat melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Yang ketiga itu dalam kehidupan bermasyarakat. Kita dapat mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Selanjutnya dalam kehidupan berbangsa, kita dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, mendukung
mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, serta mematuhi segala peraturan hukum. Sekian materi MPLS kita hari ini. And thanks for watching this video. And don't forget to stay at home. Let's stay healthy. See you at school and bye-bye.